Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, lihat nggak berita yang sangat mengejutkan ini? Berkas perkara Roy dan juga Tifa ternyata sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam artian, sebentar lagi sidang kasus ijazah Pak Jokowi akan dimulai. Dan Roy Suryo serta Tifa akan menanggung konsekuensi atas perbuatannya selama ini. Dan ancaman hukumannya tidak main-main, teman-teman. 12 tahun penjara dan 12 miliar dendanya. Waduh. Selain itu, kita juga akan mendengarkan penjelasan dan juga cerita dari Roy Suryo di mana momen detik-detik dia diangkut oleh penyidik dari rumahnya dan digelandang ke ruang tahanan. Ini menarik teman-teman, ini eksklusif sepertinya ya. Selain itu, kita juga akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Arianto Sutadi, salah satu penasihat ahli Kapolri mengenai Ugroseno dan siapa di balik Ugroseno ini. Serta ada bocoran sedikit dari Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi, mantan penyidik Polri, terkait dengan penangguhan penahanan dari Roy Suryo, bahwa ada permainan tingkat tinggi dalam penangguhan penahanan ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi saya baru pulang dari Bandung itu jam masuk rumah itu sekitar jam mungkin 1:30 pagi ya gitu, karena saya pulang dari Bandung malam. Ya kita biasalah santai-santai makan malam terus baru pulang. Nah setelah jam 2 kemudian saya istirahat ya gitu, saya biasa buat review sedikit, kemudian saya tertidur. Sebelum tidur saya sempat ganti kaos, kemudian saya pakai baju rumah. Jam 4 lebih seperempat atau hampir setengah 5 gitu ya, saya terbangun karena mau subuh ya, kemudian saya sempat ganti untuk sholat subuh. Saya pakai baju pendek, tapi baju sudah bukan kaos lagi, baju. Kemudian bawah juga saya pakai jin, tapi jin rumah. Nah habis subuhan saya memang tertidur. Jam 7 pagi ya, itu saya dikagetkan dengan bunyi bel pintu yang berulang-ulang gitu loh. Saya pikir ini orang nganter paket kok nggak sopan banget gitu ya. Majet bel pintunya kok berulang-ulang gitu. Terus saya lihat CCTV, loh kok banyak banget orangnya. Ketika cerita saya sama, saya dan Dokter Tifa akhirnya sekitar jam 1:30 itu dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Jadi sel untuk Putri itu Dokter Tifa masuk, dan di situ juga ada tidak hanya satu sel isi 1 orang, tapi ada 5 orang. Jadi saya juga. Dan ini yang penting juga mungkin untuk Termul ya gitu. Yang mereka bilang, gak pernah masuk tahanan, masuk saya. Jadi biar puaslah mereka yang katanya mau untuk hadiah ulang tahun itu. Belum puas. Saya masuk sel itu. Masuk Belum gitu. puas. Meskipun ya sekali lagi saya bilang ini katarullahnya. Ya. Tiba-tiba jam 4 setelah apel, saya sempat apel loh di situ. Apel itu artinya orang yang ada di sel itu dibariskan. Meskipun kalau sore itu barisnya hanya di dalam kamar. Oke. Kalau pagi kita keluar, dipanasin di pagi, dihitung gitu. Tapi kalau sore itu hanya di dalam kamar. Kemudian petugas masuk dan memeriksa ruangan itu, memeriksa barang-barang gitu. Manggil namanya? Manggil namanya. Iya, supaya diabsen, supaya orangnya ada atau enggak. Saya ikut itu. Jadi artinya kalau mereka berkata, oh Roy Suryo bohong, nggak pernah masuk saya. Gitu. Tapi memang saya tidak mengakui itu sebagai sebuah penahanan yang syah. Gitu ya. Asik. Nih foto Roy Suryo nih waktu dibawa dari Polda ke rumah sakit. Waduh. Kenapa nggak dipakai rompi orennya kemarin? Kenapa Roy? Dan kalau kalian bilang kami puas, belum, kami belum puas. Jujur, kami akan puas setelah kau divonis oleh hakim bersalah dan dipenjara. Ya 10 tahun lah ya. 10 tahun lah ya. Gimana teman-teman? Iya nggak? Sepakat nggak? Roy Suryo dipenjara 10 tahun. Pak Ugro itu ya tidak membuat junior dia itu menjadi, wah senior gue kok begini sih gitu. Kan merusak wibawa senior kan gitu loh Pak. Kan begitu. Ya. Nah gimana ini Pak? Ya kalau dari pandangan saya ya Pak ya, Pak Ugro itu kan tokoh Wakapolri. Ya. Jangankan hanya Wakapolri, sorry. Sedangkan Pak Pak Mahfud aja, iya. Yang pakar itu aja ikut dalam tanda petik menurut saya, beliau membetulkan suatu teori yang mengatakan bahwa ini kan kasusnya kan ijazah palsu. Ijazah dulu dibuktikan. Iya kan, ijazah dulu buktikan dong. Nah, inilah akibat daripada ya selama ini Pak, gini Pak,
dari pihak mereka itu. Sorry ya, ini kan saya akan mengulangi lagi Pak dari awal. Ini kasus ini ijazah palsu ya Pak. Tapi sebenarnya bukan kasus ijazah palsu ini, pertempuran antara orang yang membenci dengan Pak Jokowi melawan orang yang mendukung Pak Jokowi. Sebetulnya itu Pak anunya. Betul. Jadi orang yang sepikiran dengan Pak Ugro di senior-senior purnawiran jenderal itu juga banyak Pak ya? Banyak gitu. Iya, tapi yang berani tampil ke kebetulan permukaan memang Pak Ugro. Ya, yang itu banyak Pak yang mengatakan betul. Tapi begini Pak, kalau kita lihat latar belakang Pak Ugro ini memang ya, pada saat kasusnya Hasto di KPK, waktu sidang di Tipikor, juga selalu hadir Pak. Setiap persidangan Hasto di persidangan Tipikor itu, Pak Ugro juga hadir. Seolah-olah kasus apa waktu itu? Korupsi Pak, Hasto, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto ya kan? Hadirnya sebagai penasihat ahli atau sebagai teman, sebagai pendukung, tim Hore lah ya kan? Bukan saksi ya, bukan. Nah, begitu juga dalam kasus ijazah palsu ini, kan juga kapasitas sebagai apa Pak? Kan nggak jelas juga Pak Ugro di sini. Dulu beliau pernah jadi saksi ahli loh Pak, bukan saksi ahli ya. Waktu di Jogja itu kan pernah jadi ini. Solo. Waktu tuduhannya bahwa apakah kalau kemudian dia pernah dipakai oleh tim hukumnya Roy Suryo untuk sebagai saksi, apakah di setiap kegiatan mereka kumpul, bikin podcast ya kan, kemana-mana selalu bareng, itu apakah saksi Pak? Itu kan berarti sudah impat sebagai anggota gengnya mereka kan begitu. Maksudnya bukan gini Pak. Pak Ugro Seno itu setahu saya ya, dia adalah memang dengan kelompoknya Pak Roy itu dekat. Karena apa? Pernah dulu jadikan saksi waktu ketika sidang di Jogja atau di Solo Pak. Itu mengenai itu. Solo, Pak. Dia jadi saksi ahli. Betul. Sehingga dia mengatakan fotonya beda kok dengan yang saya lihat. Itu yang saya lihat di pengadilan. Tapi Ugro juga dekat dengan PDIP Pak. Saya nggak ngerti. Dan itu ada buktinya Pak. Ya, saya nggak dia ngerti. selalu hadir tuh di sidang-sidang. Kalau di podcast di TikTok banyak juga. Hasto Kristianto. Di TikTok juga banyak juga ya. Gitu ya. Itu nanti mereka terbukti bahwa kita tuh aparat dikendalikan oleh kepentingan lawan kan gitu kan. Aparat yang selama ini sekarang ya kalau menurut penafsiran saya Pak Iman itu sudah sangat profesional tuh Pak. Dia tuh sangat ngemong ya bahasa Jawanya tuh ngemong tuh meladeni semua pihak lah kepentingannya apa. Gitu Pak. Dulu ingat nggak waktu itu sudah selesai gitu minta gelar khusus. Itu dalam teori itu sebenarnya tidak harus dipenuhi. Kemudian itu minta pembanding lapor yang waktu itu Resman masih belum sadar itu. Minta pembanding dipenuhin Pak. Lapor di POM dijajakin, lapor di UI dijababi, lapor di BRIN di ini. Tapi semuanya kan memang tidak kompatibel Pak, sehingga yang dipakai tetap ya lapor dari Polri kan gitu. Jadi selama ini dari polisi itu sudah betul-betul profesional kalau menurut saya sih. Saya bukan belain ya itu Pak, tapi memang sudah profesional. Tapi mereka kan memang caranya itu adalah memperlama itu kan proses ini supaya bisa tuntas di dalam proses persidangan itu kan. Akhirnya kan jadi lama banget kan, mundur gitu Pak gitu. Coba bayangkan ya itu kan dari kemarin aja sampai kiriman ke sana kan berapa bulan tuh? 3 bulan atau 4 bulan baru yang dikatakan itu lengkap gitu. Apa kata mereka Pak? Itu memperlama gini. Padahal kan yang bikin nama kan mereka Pak. Betul. Saya kebetulan mantan penyidik selama di kepolisian selama 32 tahun. Masalah penangkapan, penahanan, itu udah makanan saya. Kita kupas dulu dari awal. Ya, ada yang diperdebatkan, tidak harus ditangkap. Ya. Ini polisi arogan banget, ya kan? Padahal tersangka katanya kooperatif dengan wajib lapor. Nah, kita bedah satu dulu. Apakah wajib lapor itu menandakan kooperatif? Oh tidak. Wajib lapor itu bergening dengan penyidik. Kebiasaannya kelaziman kalau wajib lapor seminggu 2 kali itu Senin dan Kamis. Nah, ini dari mereka kan ngomong tiap minggu wajib lapor. Itu biasa Senin. Ya kan? Terus kenapa harus ditangkap? Oh iya, ini mau diserahkan tahap 2 kepada jaksa, tersangka dan barang bukti. Kan itu masalahnya. Ya. Bagaimana mau diserahkan hari Senin? Ya kalau tersangkanya nggak ada, ya tersangka di luar kota, tersangka sakit, tersangka tidak hadir.
Dan untuk tahap 2 ini sudah ada komit antara penyidik dengan jaksa. Tidak mungkin tidak janjian. Lazimnya itu pasti janjian. Ya udah nanti siapkan ya hari Senin. Ya minta waktu untuk penyerahan tahap 2. Kalau jaksa bilang, wah saya Senin lagi sibuk, ada kasus lain, Selasa ya, itu pasti ada titik temu. Masalah penahanan, lazim nggak? Kan itu. Oh ini kebiasaan. Ya pengalaman saya, oh lazim. Kalau tersangka ditahan, pasti sudah koordinasi dengan jaksa. Kalau polisi nahan, saya lebih mudah nahannya, memperpanjang. Kalau polisi tidak nahan, wah saya ribet nahannya. Udah pasti nih, ya. Mbok yau lah, terbukalah mata hatinya, ya. Kelaziman itu, ya mbok biasa aja. Ini dua institusi yang berbeda, gitu loh. Ya, jadi maksud saya luruskan. Yang kebentar sana sini kepentingan. Kubunya Roy ngomongnya begini, kubunya Jokowi ngomongnya begini. Kita normatif aja, hukum aja. Ya kelaziman itu bagaimana? Coba tanya sama jaksanya. Ya tidak mungkin tidak koordinasi. Masalah penangkapan, penahanan, penyerahan tahap 2. Yakinkan itu. Menurut Bang Fitra gimana nih? Ini dulu nih senior. Oke, Pak Sugeng sebagai Ketua IPW. Gitu ya. Saya dulu lah. Jadi begini ya, kita harus melihat kasus ini dari aspek sosiologis dan juga politis ya, selain aspek hukum tentunya. Nah, dari aspek tersebut kita lihat bahwa kasus ini adalah kasus yang high profile. Baik pihak korban, yaitu Saudara Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, maupun pihak tersangka, ya, yaitu Saudara Roy Suryo yang pernah dikenakan pidana, ya, dan juga beberapa pihak lain. Nah, dalam kasus-kasus high profile, polisi tentu menjadi tempat harapan pengaduan masing-masing pihak untuk mendapatkan kepastian hukum. Oleh karenanya, polisi pasti menerapkan selain soal kewenangan, prinsip kehati-hatian, ya. Dan juga dalam sistem peradilan pidana, polisi pasti melakukan koordinasi yang ketat dengan kejaksaan sebagai pihak penuntut umum dan sebelumnya sebagai jaksa peneliti, ya. Nah, dalam kerangka ini, kalau kita mau melihat penangkapan dan penahanan dari tersangka Roy Suryo dan Tifa, ini dalam kerangka tersebut saya memiliki keyakinan bahwa polisi telah berkoordinasi dengan kejaksaan dan jaksa sepakat, ya, untuk dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Karena polisi tidak mau melakukan penangkapan dan penahanan kalau dia tidak yakin jaksa akan melanjutkan proses tersebut berdasarkan kewenangan. Tetapi yang terjadi ini menimbulkan polemik. Bahkan saya mau katakan polisi menurut saya dikerjain, ya, oleh kejaksaan. Polisi dipojokkan dalam hal ini sehingga tampak penyidik Polda Metro Jaya sebagai sesuatu yang buruk, ya. Kemudian kejaksaan sebagai penegak hukum yang baik. Padahal harus tahu, jangan dibilang penegak hukum yang baik, karena memang tugas polisi dan jaksa nantinya itu akan membawa perkara ini untuk menuntut mereka. Kalau penegak hukum yang baik, dia tidak perlu dituntut, ya, jadi dituntut, ya. Oleh karena itu saya mengatakan komitmen dilanggar, ya. Boleh kejaksaan membantah, tapi pengalaman saya sebagai advokat yang lama bergelut juga sama seperti Pak Sis, ya, seperti itu. Dia tidak mau polisi menjadi korban. Sekarang polisi quote and quote dikorbankan dari kesepakatan tersebut, ya. Yang kedua, sudah ada kesepakatan berarti kan ada komitmen pada levelnya, yaitu Polda Metro dengan Kajati. Kajati tentu tidak akan membatalkan kecuali ada kekuatan di atasnya, ya. Siapa kekuatan di atas Jaksa Agung nih, ya, atau pada level di bawah Jaksa Agung, ya. Apakah Jaksa Agung dengan sendirinya membatalkan? Tidak dong.
dia akan membackup putusan bawahannya, ya, supaya spiritnya tetap sama. Ini pasti dugaan saya ada intervensi politik tingkat tinggi, ya, dari kekuasaan. Kekuasaan siapa? Ya partai yang berkuasa, dugaan saya, ya, partai-partai yang berkuasa nih. Tujuannya apa? Karena ini high profile, menimbulkan kegaduhan, bisa saja intervensi ini bertujuan mengambil gain keuntungan politik supaya dukungan makin kuat, ya, atau memang mau menolong, ya. Oleh karena itu saya melihat kasus ini harus diberi kepastian hukum. Sudah tidak ditahan, lanjutkan. Yang ketiga nih, ya, kalau tidak ditahan artinya ada komitmen yang dibuat oleh Roy Suryo CS dengan pihak kejaksaan. Kita akan uji batu ujinya. Apakah Roy Suryo CS yang dituntut oleh kejaksaan, sekarang kan dia berperangnya antara mereka nih, akan mengkritik kejaksaan sebagaimana dia mengkritik polisi, ya. Kalau dia bermain soft, artinya memang ada kesepakatan, ya. Dan saya mengingatkan jaksa untuk menjalankan tugas. Kalau Anda sudah berani menyatakan P21, Anda harus membuktikan bahwa perkara ini kuat. Tidak boleh ada putusan bebas, lepas, atau bahkan putusan percobaan. Anda bisa diperiksa, eksaminasi ini, ya, eksaminasi oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu kita ikuti kasus ini untuk mendapatkan kepastian hukum baik bagi korban, Saudara Joko Widodo Presiden ke-7, maupun bagi terdakwa nanti. Demikian. Bang Pitra, bisa dibilang tadi Pak Sugeng bilang ada intervensi, dan juga Bang Andi kemarin sebagai tim Pradi Bersatu bilang ada backingan kuat atau ada orang kuat di balik penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifa. Abang sebagai penasihat hukum gimana nih menanggapi ini? Saya akan berbicara dari segi politik hukum. Ya. Dalam kasus ini benar seperti yang dikatakan oleh Bang Sugeng tadi, ini adalah permainan tingkat tinggi. Dan ini sudah level orang-orang profesional yang memang melakukan suatu skenario, ya, untuk menekan bagaimana aparat penegak hukum ini dilema. Yang pertama, kita lihat dari segi politik hukum, dari segi penanganan kasus itu cukup lama sekali, hampir 1 tahun lebih, ya, lamanya untuk dilimpahkan ke tahap ya. Artinya penyidik kepolisian sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, karena memang kita lihat hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik itu bukan hanya hambatan dari proses penyidikan yang sedang berlangsung, akan tetapi hambatan dari pihak luar eksternal. Kita lihat dari pihak luar eksternal ini sangat banyak sekali, ya, yang ingin mengintervensi kasus ini, mulai dari purnawirawan, mantan pejabat, dan lain-lainnya. Jadi saya sih dari segi politik melihat ada beberapa pemain-pemain, ya, yang mencoba melakukan adu domba antara Jokowi dengan Presiden. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian cerita dari Roy Suryo mengenai penangkapan dia oleh Polda ataupun penyidik Polda Metro Jaya? Waduh, lagi santai-santai, enak-enaknya ingin menikmati tidur pagi, suasana pagi, rumahnya dibel-bel mulu sama penyidik, ya kan? Kemudian digelandang masuk tahanan. Aduh, kasihan sekali orang-orang ini. Kasihan sekali teman-teman. Itu belum, Roy, belum. Nanti kalau udah masuk sidang, terus kau divonis, bukan cuma beberapa jam kau dalam sel, nanti mungkin beberapa tahun gitu, ya kan? Sama kayak si Tifa, beberapa tahun. Dan tadi penjelasan ataupun obrolan antara Bapak Arianto Sutadi dengan siapa? Bang Budius. Wah, ini sangat menarik, ya. Orang dibalik Ugroseno yang katanya Ugroseno ini sangat rajin ke sidang Hasto Kristianto. Kira-kira ada apa ya? Kok Ugroseno ini sangat nempel dengan orang-orang yang sangat benci dengan Pak Jokowi ataupun partai-partai yang tidak senang dengan Pak Jokowi? Ugro. Dan kemarin informasi dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan
siapa Ricky Sitohang juga sudah memberikan bocoran bahwa banyak purnawirawan Polri, jenderal-jenderal ini mulai tidak suka dan tidak senang dengan tingkah laku Ugro Seno, apalagi mungkin orang-orang di jajaran Polri yang masih aktif, karena dia selalu berusaha untuk ingin mengintervensi penyidik, masih berusaha untuk mau dianggap sebagai mantan Wakapolri, masih punya power. Aduh, Ugro. Dan tadi ya, penjelasan dari Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi mengenai permainan tingkat tinggi dalam kasus ijazah Pak Jokowi, utamanya dalam penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Tifa. Ini menarik nih. Tapi yang tidak kalah menariknya, ucapan dari Bung Pitra Romadoni yang di akhir, teman-teman. Ada yang berusaha untuk membenturkan Jokowi dan juga Prabowo dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dan saya membuat beberapa uraian gitu ya kan. Yang pertama, ini nyambung ke omongan Bung Pitra. Yang pertama, memang Pak Jokowi kalau diserang secara langsung itu tidak mempan. Makanya mereka menggunakan politik divide et impera, politik adu domba untuk memecah hubungan Prabowo dan juga Jokowi. Sehingga nanti di tahun 2029 tidak ada lagi pasangan Prabowo Gibran. Ciri-cirinya yang pertama, ini geng-geng yang sebelum-sebelumnya ya, Said Didu melontarkan tuduhan bahwa geng Solo ingin menggulingkan Presiden Prabowo dengan menunggangi aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di era pemerintahan Prabowo. Ini kan terus diulang sama dia, sampai diikuti dengan beberapa tokoh-tokoh GMKR lainnya, beberapa mungkin relasi-relasi politik Said Didu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tuduhan terkait dengan Pak Jokowi mendapat manfaat besar ketika Pak Prabowo turun dari jabatannya karena Gibran akan menjadi presiden. Ini tidak benar juga. Teman-teman. Terus yang ketiga, ada ucapan terima kasih dari Tifa dan juga Roy Suryo kepada presiden. Nah, ini puncaknya. Menurut saya, ini adalah puncak dari segala skenarionya. Ingin membenturkan relawan Pak Jokowi dan juga Prabowo. Karena kan kisru ijazah ini sangat emosional, teman-teman. Makanya mereka sedang berusaha untuk memancing amarah pendukung Pak Jokowi untuk menyerang Presiden Prabowo. Sehingga nantinya hubungan mereka pecah. Dan inilah yang sedang mereka lakukan. Gimana menurut kalian? Apakah analisis saya bisa masuk akal atau seperti apa? Coba komen di bawah ya. Tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.